Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanda Ramadhani dengan NIM 2310125320012 dengan mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak SD. Dosen pengampu Ibu Dr. Rianti Rahmani Jamin, SPSI, MPD. Jadi rencana topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang teori belajar behavioristik. Jadi teori behavioristik merupakan suatu teori yang menjelaskan bagian perilaku atau sifat manusia. Dan teori ini salah satu teori yang bertujuan untuk memahami sifat manusia dan menerapkan objektivitas, materialisme, dan mekanisme. Dan juga teori behavioristik adalah sifat yang dapat dilihat penyebab rangsangan dari luar. Menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu proses pertumbuhan dan kegiatan belajar melibatkan menanggapi tanggapan dan stimulasi. Jika seorang siswa dapat mengamati adanya perubahan, maka ia dianggap telah belajar. Baik, pada fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam membentuk kehidupan mereka selanjutnya. Dan pada perkembangan zaman sekarang mengenai teori behavioristik yaitu perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang begitu pesat membawa sejumlah tantangan bagi perilaku manusia seperti kecanduan teknologi. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat memicu kecanduan, mengganggu interaksi sosial, dan mempengaruhi kesehatan mental. Dan yang kedua yaitu ada cyberbullying. Di perundungan di dunia maya dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban. Dan yang ketiga, depresi dan kecemasan. Penggunaan gadget yang berlebihan dan isolasi sosial dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Jadi, teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini mengonsumsikan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pengalaman belajar dan interaksi dengan lingkungan dalam konteks sederhana. Jadi perilaku adalah respon terhadap stimulus. Ada beberapa faktor dan penyebab permasalahan atau tantangan dalam teori behavioristik, yaitu yang pertama pengabaian faktor internal seperti kognitif. Teori behavioristik cenderung mengabaikan proses kognitif seperti pemikiran, perasaan, dan motivasi yang juga berperan penting dalam membentuk perilaku. Terus yang kedua yaitu pembatasan perilaku yang dapat diamati seperti kompleksitas perilaku manusia. Perilaku manusia seringkali bersifat kompleks dan multifaktorial sehingga sulit dijelaskan hanya dengan mekanisme stimulus dan respon. Lalu yang ketiga yaitu ada pengaruh lingkungan. Lingkungan yang berubah, perubahan lingkungan dapat mempengaruhi efektivitas prinsip-prinsip behavioristik. Dan juga di sini ada apa aja sih permasalahan atau tantangan dalam teori behavioristik? Yang pertama yaitu pengabaian proses kognitif. Teori ini cenderung mengabaikan proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah yang juga berperan penting dalam membentuk perilaku. Dan juga perilaku sosial. Interaksi sosial yang kompleks seperti empati, altruisme, dan norma sosial sulit dijelaskan hanya dengan mekanisme stimulus dan respon. Dan juga kurangnya penjelasan mengenai motivasi internal seperti dorongan intrinsik. Teori behavioristik lebih fokus pada motivasi eksternal, misalnya seperti hadiah, hukuman, dan juga kurang memperhatikan motivasi internal seperti rasa ingin tahu atau kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan.
Jadi, dalam permasalahan tadi, kita bisa memberikan solusi umum, seperti kita bisa memberikan integrasi dalam teori belajar lainnya, seperti kognitivisme, menggabungkan elemen kognitif seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan metakognisi. Contohnya, tidak hanya menghafal, anak-anak juga bisa diajak untuk memahami mengapa suatu konsep itu penting. Terus yang kedua yaitu bisa humanistik, memberikan perhatian pada aspek emosional dan sosial dalam pembelajaran, misalnya menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Dan juga kita bisa melakukan seperti penguatan sosial. Penguatan sosial ini berupa pujian, senyuman, pengakuan atas prestasi dapat menjadi penguat yang efektif. Dan juga minat dan kebutuhan, menyesuaikan materi pembelajaran dengan minat dan kebutuhan anak. Baiklah, dari dalam video ini saya akan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sebaiknya teori behavioristik diintegrasikan dengan pendekatan lain yang lebih holistik, yang juga mempertimbangkan aspek kognitif dan emosional siswa. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.